Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad bilil fa'alil besar, hamdan salatu wa salama amma ba'du. Ibu bapak semuanya, para pejuang pendidikan, para pengabdi pendidikan, hari ini kita bertemu untuk bagaimana menampilkan kreativitas atau kegiatan yang ada di PC Pergulu Gresik. Semoga Bapak Ibu berkenan, itu bagian dari ikhtiar kami, bagian dari perjuangan kami, bagian kami bisa terus melanggengkan pembelajaran yang digagas oleh para mahasiswa ulama. Sebelum saya sampaikan tentang bagaimana profil, bagaimana PC Pergulu Gresik bergerak, maka saya tampilkan dulu bagaimana video selayang pandang PC Pergulu Gresik. Minta aplaus lebih dulu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Itulah PC Pergulu Gresik. Kami berkomitmen terus mengembangkan konsep pembelajaran akhlak dan mulia. Kami akan terus mengembangkan profesionalisme guru NU sehingga dia dibanggakan. Ada beberapa program kami yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami melakukan pembinaan kepada guru dengan konsep pengembangan pembelajaran alat sekarang dan alat ulama. Yang kedua, kami melaksanakan berbagai macam perlombaan, di antaranya best practice kepala sekolah, pengawas best practice guru NU sehingga bisa menemukan guru-guru yang berkualitas. Dan ketiga, kami juga melakukan memberikan penghargaan kepada para guru, para kader asatidz dan mengabdi selama 30 tahun dengan tingkat di lembaga pembelajaran, lembaga pendidikan. Kami dengan mendapatkan yang baik bagi mereka. Terima kasih. Itulah kami PC Pergulu Gresik terus-menerus berkomitmen mengembangkan pembelajaran yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap menjadi anggota Pergulu Manfaat dan Pasca. Kami ada perwakilan perempuan karena itu dipersyaratkan dalam Pergulu besar. Visi-misi kami ini visi-misi Pergulu pusat dan kami memberikan menjadi visi-misi Pergulu Gresik yang spesifik bagaimana mengembangkan pembelajaran alat mahasiswa ulama. Kami tidak boleh terlena dengan gaya pembelajaran yang baru. Tetap kami berjuangkan bagaimana itu menjadi bagian penting dari proses pembelajaran itu. Dan implementasi kami seperti ini, maka terus mengembangkan pembelajaran alat ulama karena berkunci keberhasilan anak kita. Kami lakukan untuk menjadikan Pergulu ini berwibawa. Kami lakukan raker di kelas hotel karena bisa penting dari opini yang dibangun Pergulu bukan sekedar ada di kelas-kelas tapi juga di hotel. Dan melakukan perubahan secara masif ke setiap PAC untuk memastikan bahwa Pergulu ada, Pergulu tak bergerak, Pergulu tak menjadi salah satu pionir pendidikan di masing-masing kecamatan. Karena di bagian penting dari konsolidasi kami ke bawah, maka perubahan akan melakukan terus-menerus. Konferensi anak cabang akan melakukan secara masif dan terstruktur dengan baik.
karena itu bagian penting dari proses untuk menentukan seorang mitra yang bisa terjamin, bisa menjamin keberlangsungan program Pergunu. Bahkan per kecamatan kami datangi karena melakukan dengan sangat terbuka bahwa Pergunu harus dimasifkan dan harus tahu bagaimana proses untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Maka kami lakukan konferensi dengan konferensi setiap PAC per kecamatan dan itu dilakukan oleh teman-teman di tingkat PAC. Semua akan melakukan konferensi di sini. Tiap kecamatan, ada 16 kecamatan, kami lakukan dengan turun gunung untuk bagaimana meyakinkan bahwa teman-teman akan terpilih seorang ketua, seorang yang betul bisa menjalani keberlangsungan program-program dari Pergunu itu sendiri. Ada kerjasama eksternal dari MKK yang kami lakukan, ada bazar pemerintahan perekonomian, ada dengan DPRD kami lakukan, karena itu berkaitan dengan siang melek dengan melakukan bagaimana meningkatkan kapasitas guru kita. Kita bentuk tiap ranting sementara kita bentuk berbasis kelembagaan, karena untuk bisa memudahkan konsolidasi ke bawah, maka ada sekitar ini setiap PAC kami bentuk, kami susun hampir 5 atau 7 ranting di Gresik terbentuk SK semuanya dan semuanya berjalan. Kita bentuk berbasis di kelembagaan. Kami lakukan juga untuk meyakinkan teman-teman ada rapat rutin untuk membahas berbagai macam hal perkembangan guru-guru. Ada rapat koordinasi kita lakukan dengan baik. Ada rapat khusus teman-teman pengurus harian kita lakukan seperti itu. Artinya bahwa betul kita lakukan Gresik adalah Pergunu berjalan dengan baik. Kita lakukan juga peningkatan sumber daya manusia. Guru-guru yang harus memiliki kapasitas yang tinggi, yang baik tentang keguruannya. Kami lakukan terus-menerus dari informasi kita. Bagaimana kita memfasilitasi media untuk bisa terus mengetahui bahwa Gresik memiliki organisasi profesi Pergunu yang terus bergerak. IKM kita lakukan juga secara masif di setiap tempat, setiap sekolah-sekolah. Karena itu bagian penting ruh daripada sekolah adalah di kurikulumnya. Maka kita bekali guru-guru ilmu dengan IKM yang terus kita lakukan secara masif. Ini baru bisa dilaksanakan di Kecamatan Banten. Bisa ada implementasi IKM, ada workshop dan pelatihan juga terus kita lakukan dari berbagai materi yang ada digital pembelajaran di sini. Kalau ada seminar nasional yang mengatakan para kiai, para tokoh-tokoh pendidik, ada prestasi yang diambil, yang diraih oleh teman-teman dari pimpinan cabang Pergunu Gresik. Dan Pak Duda, sekretaris kita, menjadi pengawas terfavorit seluruh Indonesia. Pak Sukito menjadi kepala sekolah terfavorit seluruh Indonesia. Program kita yang sangat kita kedepankan adalah pemberian tali kasih kepada para pengabdi pendidikan selama 30 tahun di lembaga pendidikan. Karena kami meyakini bahwa beliau sangat ikhlas kita mengajar, maka kami dengan penghargaan. Kita mengundang secara khusus. Ada perlombaan best practice. Ada advokasi kepada para guru yang tersandung masalah hukum dan terjadi di Gresik. Kami terus melakukan, karena itu penting untuk menjamin bagaimana seorang guru memiliki hak-hak yang terjamin oleh undang-undang.
Ada sosialisasi tentang undang-undang anak, undang-undang guru dan dosen. Kami lakukan agar para guru memahami bagaimana hak dan kewajibannya dan bagaimana anak juga memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati. Lakukan sosialisasi. Ada acara pelatihan bersama dengan BDK Kebenak Jawa Timur. Satu-satunya di Indonesia dilakukan dan piagamnya bernilai nasional dan diakui oleh Kemenak Nasional. Fokus grup diskusi dengan Dinas Pendidikan Gresik, kami diberikan tugas sebulan tidak lebih dari 6-7 kali ada fokus diskusi dan kami menjadi pelaksana di lapangan. Ada hearing dengan DPRD terus-menerus hak tentang bagaimana bosan terlambat, bagaimana tidak cair. Kami sampaikan ke Kemenak, ke Dinas, ke DPRD juga ke Bupati juga agar meyakinkan semua guru bahwa kami hadir untuk para guru dan melindungi kepentingan guru-guru yang di sana. Ada transaksi mobilisasi kita dengan 2 mobil. Jadi agar bisa terus bergerak, terus membebaskan kemana-mana, maka kami sediakan 2 mobil untuk melakukan itu. Kami punya satu moto bahwa ilmu itu diraih, bukan didapat. Kemudian para pelajar memilih masa lalu, tetapi para pembelajar, orang yang mau belajar memilih masa depan. Karena itu teruslah belajar. Terima kasih, itu selain pandang dari PC Pergulu Gresik. Selanjutnya kita Oke, Bapak sekalian, setelah kita lakukan ada konferensi cabang yang ketiga, maka kemudian kita lakukan ada penyusunan kepengurusan dengan lengkap. Jadi ini kepengurusan kami, struktur kami seperti ini, dan ini dilindungi oleh para profesional semua dari guru yang di sana. Karena kombinasi dari Kemenak, dari dinas, dari teman-teman dari yang mengabdi di PJNU, di NU, kami menjadi bagian yang saling berelaborasi. Bersaing itu bagus, tetapi menurut kami elaborasi jauh lebih bagus. Jadi kami selalu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini pelantikan Bapak sekalian kita lakukan dan ucapan selamat terus mengalir dari berbagai orang. Termasuk dari kelompok-kelompok lain mengucapkan selamat ketika kita dilantik di Gresik itu. Artinya apa? Bahwa mereka atensinya ke Pergulu berarti sangat besar. Karena ternyata ketika kami dilantik dan mereka sangat berikan apresiasi. Ini misi kami sekalian, misi kami. Pertama adalah membumikan nilai Islam aswaja, al-ahdiyah, kemudian mengembangkan profesionalisme dan khidmat kebangsaan dan nasionalisme. Kita breakdown menjadi sebuah misi yang besar. Ini kami ambil dari bagaimana visi-misi PT Pergulu Pusat dan kami terjemahkan di bawah agar bisa mengeksplor di bawah dengan baik. Maka menjadikan bagian yang mempertahankan Islam al-sunnah wal jamaah. Bahwa terus kita bumikan Islam al-sunnah wal jamaah di tengah anak-anak kita, karena itu biar tidak hilang dalam sejarah selanjutnya. Dan bersifat apa di sini? Nah, kita membekali guru dengan kemampuan yang baik dalam mengembangkan berbagai strategi dan metode pembelajaran. Artinya apa? Kalau selama tempat lain yang diberikan bagaimana ilmu aswaja guru aswaja kami tidak. Guru-guru umum, guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru biologi, kita berikan nilai aswaja agar ketika mereka mengajar mensimultankan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Itu kami inginkan. Kalau kami memberikan pelatihan kepada guru-guru aswaja dengan materi aswaja, buat kami kurang efektif. Karena kami yakin guru-guru aswaja sudah bisa menguasai bagaimana aswaja dikembangkan. Tetapi kami, guru-guru lain, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, ini nilai aswaja, kembangkan di situ. Tautkan antara nilai-nilai alam semesta bumi dengan nilai keislaman, dengan Al-Quran, dengan nilai aswaja. Itu yang kami inginkan. Maka kami bergerak seperti ini di sini kita. Kemudian mengembangkan pembelajaran klasikal. Sekali lagi,
kami tetap walaupun sekarang berbagai macam metode pembelajaran, berbagai macam kurikulum, tetap nilainya adalah tetap nilai asuh dan kembangkan. Karena kami bagian dari proses pengembangan ilmu-ilmu PNU-an. Nah ini tadi rangka yang kita bentuk, ini masih kita lakukan. Kenapa? Karena memang penting untuk meyakinkan bahwa kita ini terjun ke bawah. Dan mereka tahu, semua guru-guru tahu, wali tahu bahwa kami ada dan kami mengembangkan bagaimana nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keseragaman. Untuk diketahui, karena kami mereka merasa, oh ternyata itu tentang hadir di pendidikan, itu ternyata ada. Nah, bagus sekali. Ini berbagai macam dengan di PC Tergunung Gresik, macam-macam di sini. Dan ternyata IKN di Gresik kami dibutuhkan, mohon maaf tidak ada di lembaga itu. Bisa ternyata ke Gresik, semua pengawas kemenak kami yang menata untuk IKN. Semua pengawas dan pendidikan kami yang memberikan materi. Semua. Artinya apa itu? Bahwa kami berguru betul-betul ada di Gresik. Kalau di Gresik sekarang Bapak Ibu ke sana, tanyakan profesi guru, ada organisasi yang paling profesional, mereka mengatakan berguru. Kongro, bisa disuruh ke sana. Kenapa? Kami memang seperti itu. Sehingga kami dekat terus. Bagaimana dinas pendidikan, bagaimana kemenak, bagaimana sekolah-sekolah yang ada di sana, bahwa NU itu tetap ada. Karena Gresik adalah orang-orang NU. Berikutnya Pak, naik lagi. Nah, secara kebetulan di Gresik potensi untuk bimbingan terguru alhamdulillah luar biasa. Kebetulan saya sendiri menjadi pelatih ahli di sekolah penggerak dari Kemendikbudristek. Jadi pengembang kurikulum merdeka adalah di pelatih ahli yang pertama itu. Di Indonesia ada 448 orang, termasuk dari Gresik, ketua PJ Berguru Gresik. Kemudian ada Pak Ahmad Juli, dokter, pasar sekolah penggerak. Ada Pak Juli Setiawan, Pendiklat. Ada Dr. Marjuki, ada Pak Jul Anam sebagai guru penggerak. Ada Pak Nur Huda, beliau sendiri. Beliau adalah selaku sekretaris. Kemudian ada Pak Sugito, ini salah satu pengurus juga. Kemudian ada Pak Bunur Hidayati. Beliau adalah orang-orang yang kemudian mengembangkan bagaimana kurikulum betul dikembangkan dengan baik. Karena buat kami kurikulum adalah ruh sekolah itu. Kami tidak ingin kemudian kurikulum dikuasai orang luar. Ketika kurikulum dikuasai orang luar, maka di dalam sekolah akan terjadi bias untuk kehidupannya. Klik Pak. Dan ini program Bapak sekalian. Ini mengabdi selama 32 tahun menjadi seorang guru di lembaga. Buat kami menjadi guru adalah sebuah pengabdian. Tetapi menjadi guru di NU adalah sebuah perjuangan. Kenapa? Karena di sekolah NU yang diperjuangkan adalah nilai-nilainya. Jadi perjuangan adalah bagaimana keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya. Itu yang paling penting. Dan keberkahan akan datang ke situ. Nah, kemudian kita dengan penghargaan itu. Kemudian adalah ini, kita lomba pada guru-guru kreatif. Ketika dia bisa bagaimana manfaat lingkungan dengan baik, maka kita lombakan. Kemudian seperti ini, best practice guru-guru kita yang ada di sana tentang bagaimana pembelajaran, bagaimana bisa memodifikasi pembelajaran, bagaimana bisa mengemban pembelajaran dengan baik. Kemudian ada advokasi. Di Gresik pada kasus seorang guru yang kemudian tiba-tiba melakukan hukuman pada anaknya, tapi kemudian dipermasalahkan sekarang masih dilakukan di penjara, ditahan di Kapolres. Kami terus advokasi, kami datangi pengurus yayasannya, kami sampaikan, kami datangi keluarganya agar bagaimana meyakinkan bahwa hak-hak guru NU ini adalah terjamin dan mereka mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Bisa dibayangkan seorang guru mendidik anaknya sekarang ditahan di Kapolres. Itu luar biasa. Dan kami terus melakukan advokasi. Akan menjadi advokasi secara nasional. Berikutnya adalah alalan di kita. Kami berkantor di PJNU Gresik. Kenapa di PJNU Gresik? Kan punya kantor sebetulnya, tapi kemudian dijadikan satu di kantor PJNU Gresik menjadi satu semua yang di situ. Jadi dijadikan satu atap oleh PJN. Kami kemudian berpindah dari kantor yang lama ke kantor di PJNU Gresik. Ini tempatnya di exit tol Kebomas itu. Kemudian kami sekali lagi tadi menyediakan. Kami juga menyediakan transportasi ini agar teman-teman karena tiap hari tanggal di Gresik pekan sampai dari 2 kali terus melakukan kegiatan seperti itu. Sekarang dengan 2 armada dan melakukan itu. Kemudian beberapa kita di sini melakukan dan terus kita akan terus melakukan seperti itu. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang betul-betul memahami bagaimana fungsi peran dan tanggung jawab seorang guru dengan baik.
Lebih-lebih di dalam hatinya guru-guru NU wajib terselip ada nilai aswaja, ada terselip bagaimana pembelajaran taklim dikembangkan. Belum karena berbagai macam metode dan kurikulum yang ada, tapi tetap kurikulum harus sebuah alat. Maka di dalam satu bagaimana menggunakan kita adalah yang melakukan. Barangkali dari PC Perguru Gresik, terima kasih dan mohon maaf bila kurang pas, kurang sesuai dengan diharapkan. Sekali lagi kami PC Perguru Gresik mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Bila terima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu telah habis. Tepuk tangan untuk Perguru Gresik. Berikutnya dari Sumeneb. Para juri bisa menyiapkan nilainya. Nanti para juri dimohon memberikan masing-masing satu pertanyaan untuk masing-masing presenter. Ada 3 penanya. Juri 1 tanya Gresik, misalnya juri 2 tanya Sumeneb, juri 3 tanya Sidoarjo. Kira-kira mohon siap-siap. Perguru Sumedang, yes bisa bersama Perguru Senam. Setelah Perguru nanti disusul Muslimat. Mohon Muslimat Kabupaten Kediri, Muslimat Kabupaten Pasuruan, Muslimat Sidoarjo bersiap-siap untuk maju setelah Perguru. Monggo silakan Sumeneb. Kita Muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita membabarkan, karena saya lihat semua dari awal sepertinya menyampaikan terlalu serius. Jadi dibawa agak santai. Jadi kompetisi ini bukan kompetisi kalah menang, tapi niatnya nawaitunya adalah biar guru-guru itu semuanya maju. Jadi sebelum kita nonton bareng, ikuti ayatnya kayak tadi nyebut sunat, tapi saya tidak akan nyebut sunat karena pure semuanya adalah guru NU. Bersama Perguru. Alhamdulillah, yang jawab sana. Baik, sebelum disebar, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Dewan Juri. Jadi 4 hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi profesi. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebenarnya. Artinya pada sisi peningkatan kompetensinya. Kedua adalah sisi advokasi dan penjaminan kesejahteraan. Kalau istilah Madura, ada pakon, ada pakan, ada kewajiban, ada hak yang didapat. Yang ketiga, ini yang unik dari Perguru. Artinya penguatan, mempertahankan ideologi aswaja. Itu penting sekali. Dan di sini titik tekan kami, titik tekan unik yang kita miliki nanti. Sebelum saya sampaikan terlalu banyak, biar penasaran nonton videonya, silahkan dilihat video berikut.